Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan kita dari matematika ekonomi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari terkait bunga tunggal dan bunga majemuk, nah kalau sekarang kita akan mempelajari terkait anuitas itu sendiri gitu ya. Nah anuitas itu sering dikaitkan dengan pembiayaan atau mungkin cicilan atau angsuran gitu ya yang dibayarkan pada suatu badan tertentu begitu yang menawarkan pinjaman. Nah, kita lihat dulu pengertian terkait anuitas itu sendiri. Nah, pengertian anuitas ini adalah sejumlah pembayaran yang sama besarnya yang dibayarkan setiap akhir jangka waktu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran gitu. Jadi, kalau misalnya ada yang bilang angsurannya berapa gitu ya, cicilannya berapa. Nah, itu sebetulnya kurang tepat gitu ya. Kalau cicilannya oke, tapi karena maksudnya adalah cicilannya itu termasuk pada bunganya gitu. Sementara kalau angsuran gitu, angsuran itu belum termasuk pada dengan bunganya gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi yang lebih tepat ya anuitasnya atau cicilannya berapa gitu itu ya istilahnya. Oke, jika besarnya anuitas atau cicilan itu adalah A, angsuran periode ke N dinyatakan dengan AN dan bunga periode ke N adalah BN. Maka diperoleh hubungan A sama dengan AN ditambah BN dengan N-nya itu 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berapa kali periode pembayarannya. Begitu ya. Nah, supaya lebih paham lagi kita akan beralih pada satu contoh nih. Ada satu contoh, pinjaman sebesar 200.000 akan dilunasi 4 kali gitu ya, atau 4 anuitas bulanan nih. Jadi dibayarnya dia per bulan dan 4 kali nanti dia membayarnya. Anuitas pertama dibayar 1 bulan setelah penerimaan uang. Jadi setelah kita menerima uang, barulah di akhir bulannya gitu ya, setelah 1 bulan menerima uang baru membayar cicilannya gitu. Nah, dan besarnya bunga itu adalah 3% per bulan gitu. Kita akan membuat tabel rencana pelunasannya. Nah, caranya tentu saja yang pertama kita harus menghitung dulu berapa sih cicilannya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin sekarang kan sering banget banyak bermunculan, yo kalau misalnya mau beli handphone, mau beli motor gitu kan ya, kita ditawarkan berbagai bunga, berbagai kali angsuran, dan seterusnya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ini ya bertanya-tanya itu dapat dari mana sih gitu ya besarnya cicilannya dan lain sebagainya gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Mohon tunggu sebentar. Oke, nah dari soal tersebut, tadi pinjamannya kan Rp200.000 ya. Nah, kemudian bunganya itu tadi 3% per bulan dan anuitasnya, nah anuitas atau besarnya cicilannya nih ya, saya tuliskan atau cicilan per bulannya gitu ya. Itu tuh berapa gitu. Sekarang kita lihat nih, untuk menentukan itu kita bisa lihat di sini tadi rumusnya itu adalah yang atas ya, yang ini ya. Oke, sebentar. Nah, untuk rumusnya itu sendiri itu adalah, mohon maaf, ternyata belum ada ya. Oke, sebentar kita lihat dulu. Akan saya coba masukkan nih. Bentar. Oke, ini biar rumusnya. Nah, oke, sudah ada. Bentar, masih ketutup. Oke, sudah ada. Kita kembali lagi untuk menentukan anuitasnya ini di sini pakai rumus notasi sigma ini ya. Ini untuk menentukan anuitasnya nih. Jadi anuitas sama dengan M. Ingat M itu adalah modal awal atau pinjaman awal gitu ya. Dikalikan dengan, nah kita hitung dulu 1 per sigmanya ini. Jadi sigma 1 ditambah bunganya gitu ya. Dipangkatkan negatif K itu angsurannya angsuran. Jadi kalau ada sigma artinya nanti kita pangkatkan dia dengan bulannya, kemudian nanti kita jumlahkan. Gitu ya. Oke. Jadi kita sama dengan M, pinjamannya kita sorot, kemudian dikali karena kurung buka kita pakai kurung buka. Nah, karena di sini ada 1 per 1 slash gitu ya.
Karena ada penjumlahan kita pakai kurung buka lagi. Nah, kurung bukanya mungkin beberapa kali, 2 kali ya. Nah, kita lihat dulu. Jumlah yang pertama 1 ditambah I, 1 ditambah I-nya adalah ini gitu ya. Dipangkatkan. Di sini kan pangkatnya negatif ya. Pangkat negatif, mohon maaf kalau pangkat itu kan negatif ya. Negatifnya karena ini mulainya yang pertama, ini bulan ke-1 4 kali kan tadi ya. 1 kurung tutup gitu ya. Karena ada notasi sigma, kita jumlahkan. Tambah gitu ya. Kurung buka lagi, 1 ditambah bunganya lagi, kurung tutup, apa itu? Pangkat gitu ya, kurung buka negatif 2. Karena tadi kan sudah negatif 1. Berikutnya negatif 2. Nah, berikutnya kita negatif 3 sampai nanti dengan negatif 4 gitu ya. 1 ditambah bunganya, kurung tutup dipangkatkan negatif 3. Satu lagi, 1 ditambah bunganya, kurung tutup dipangkatkan negatif 4. Karena tadi 4 kali angsuran ya, gitu. Oke, kalau sudah, karena ini kurung tutupnya baru milik ini, tadi kan kita kurung tutupnya di sini ada 1 lagi ya. Oke, nanti dia minta kurung tutupnya 1 lagi, sampai kurung tutup yang awal warnanya kan hitam. Ini juga harus berwarna hitam, berarti kita sudah selesai, enter. Gitu ya. Jadi ternyata cicilan per bulannya atau anuitasnya itu sebesar 53.800. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman misalnya mau minjem uang atau misalnya mau nyicil gitu ya, mau nyicil sesuatu barang yang harganya itu 200.000 dan bunganya ternyata 3% per bulan, dicicilnya itu 4 kali gitu ya. Nanti teman-teman akan bayarnya itu sebesar 53.800 gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba ya, maksudnya anuitas tuh apa, angsuran gitu ya, tadi itu apa, terus bunganya itu maksudnya seperti apa gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Saya akan coba buat untuk tabelnya. Jadi kita mulai dari bulan ke-nya ini gitu ya. Oke, bentar kita bulannya aja. Nah, gitu ya. Terus ada sisa pinjaman, ada angsuran. Nah, tadi si sisa pinjamannya itu kan di awal bulan ke-1 mah ya 200.000 gitu ya. Jadi ini tuh sama dengan 200.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita sudah tahu bunganya ya. Bunganya itu tadi berapa persen? 3% gitu ya. Nah, ini tuh sama dengan 3% dikalikan dengan ini ya, sisa pinjamannya. Oke, sebesar 6.000. Jadi di akhir bulan pertama yang akan kita bayarkan bunganya itu sebesar 6.000 gitu ya. Tapi kan total pembayaran kita itu 53.800. Nah, bayar pertama 53.800 itu bukan berarti kita membayar sisa pinjaman kita kalau setelah bayar ini tuh jadi ini aja tinggal dikurangi ini gitu ya. Jadi 146.000 sekian. Nah, tidak seperti itu teman-teman. Jadi, kita lihat dulu angsurannya. Angsurannya itu jadi kita tuh sudah bayar bunganya segini dan bayar angsurannya gitu ya atau bayar pokoknya gitu ya. Kalau misalnya di bank tuh kan ada istilahnya tuh pokoknya, ada bunganya gitu. Nah, angsuran ini adalah maksudnya pokoknya. Pokok yang sudah kita bayarkan itu adalah ini, si anuitasnya tinggal dikurangi dengan bunganya. Nah, kita sudah membayar 47.800 gitu. Jadi dari 53.800 tuh kita baru membayar pokoknya sebesar 47.800. Dan bunganya ini baru kita membayar 6.000 gitu ya. Sehingga sisa pinjaman kita di awal bulan kedua itu adalah tinggal yang ini gitu dikurangi dengan angsuran gitu ya, bukan dikurangi anuitas tapi dikuranginya angsuran atau pokoknya. Ini agar lebih memudahkan mungkin kita tulis pokok gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya berikutnya kita kan ingin tahu juga nih. Nah, ini bunganya berapa? Oke, supaya lebih gampang, ini kita pakai tadi itu kan C13. C13 tuh yang ini ya. Supaya kita tuh mengalihkannya dengan 3% terus, maka kita menggunakan si huruf C-nya yang di depannya gitu ya, di sel tersebut itu kita apit dengan dolar. Jadi dia akan mengalihkan terus dengan 3%. Kalau misalnya nggak pakai dolar, nanti dia mengalihkannya bukan yang ini, tapi mengalihkannya ke yang ini gitu ya. Dan ke bawahnya kan 0 nih ke bawahnya. Nanti dia akan error. Nah, berikutnya pun yang ini tuh
C14. C14 tuh kan si anuitas ini. Nah, ini tuh akan selalu kita gunakan. Maka kita mengapit hurufnya gitu ya kan, ada huruf ada angkanya di Excel tuh. Nah, hurufnya tuh diapit dengan dolar supaya kita akan menggunakan sel tersebut. Kalau enggak, dia akan ke bawahnya. Kalau ke bawahnya kan 0 gitu ya, bukan 53.000. Maksudnya kita tadi mengapit-mengapit tersebut supaya kita bisa menarik seperti ini. Nah, kita tarik dulu bunganya gitu ya, baru kita tarik si pokoknya gitu ya. Kemudian kita tarik yang ini. Nah, gitu ya. Jadi, di bulan ketiga ini, di awal bulan ketiga itu sisa angsurannya adalah 102.000 gitu ya, setelah dia 2 kali mengangsur. Kemudian kita langkahnya sama ya, tinggal ditarik yang ini, baru tarik yang ini. Jadi bunganya dulu, awalnya kita hitung anuitasnya dulu, kemudian kita hitung bunganya, kemudian kita hitung angsuran atau pokoknya gitu, kemudian barulah ininya. Nah, ternyata di awal bulan kelima ini sudah tidak ada utang lagi gitu ya. Jelas karena kan tadi di soal itu dia 4 kali mengangsur ya teman-teman ya. Jadi pada saat 4 kali mengangsur itu dia sudah melunasi, kalau misalnya tepat waktu dia melunasi utangnya di angsuran keempat gitu. Dan di awal bulan kelima dia sudah tidak punya hutang kembali. Gitu ya teman-teman ya. Itu adalah sedikit pembahasan terkait anuitas. Nah, jadi kesimpulannya anuitas itu kan besarnya cicilan. Nah, besarnya cicilan ini bukan berarti kita mencicil atau membayar sisa utang kita keseluruhan gitu ya. Tapi si anuitas ini terdiri dari ini nih soalnya ya. Anuitas sama dengan ada angsuran atau pokok ditambah dengan bunganya. Jadi di 53.800 itu kita membayar pokok sebesar 47.800 dan bunga 6.000 di bulan pertama. Kalau di bulan kedua, ternyata dia bunganya mengecil gitu ya. Memang seperti ini teman-teman. Jadi semakin lama pembayaran, besar bunga yang dibayarkan dia itu semakin mengecil gitu ya. Dan besar pokok yang sudah kita lunasi itu semakin besar. Seperti itu anuitas. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa bank atau mungkin koperasi atau mungkin apa ya badan-badan tertentu yang bilang ini bunganya flat, nah berarti dia tidak menggunakan anuitas gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak menyebutkan bunganya flat, berarti dia pasti menggunakan anuitas. Teman-teman boleh konfirmasi nanti ya. Jadi pengalaman atau pengetahuan terkait dunia ekonominya sudah sangat luar biasa. Nah, kita lihat ya nih, besarnya bunga dari bulan ke bulan dia semakin kecil. Sementara angsuran yang dilunasi itu semakin lama semakin membesar. Begitu ya, teman-teman. Oke, supaya lebih paham lagi, kita akan coba untuk mengerjakan soal lagi. Nah, di sini saya sudah punya soal. Seorang pengusaha meminjam uang sebesar 10 juta di Bank ABC dengan bunga 2% per bulan dan akan dibayarkan per bulan selama 1 tahun. Yang ditanyakan hanya berapa besar anuitas yang harus dibayar per bulannya gitu ya. Oke, pinjamannya kita tulis 10 juta. Oke, gitu. Kemudian bunganya itu tadi 2%. 2% per bulan gitu ya. Nah, ini kan selama 1 tahun gitu ya dan dia itu per bulan. Maka mungkin nanti akan ada 12. Nah, teman-teman kalau masih ingat rumusnya itu tadi apa rumusnya? Bentar, saya copy dulu ini ya. Oke. Nah, untuk menghitung anuitas di sini kan rumusnya ini ya. Jadi pakai notation sigma sama dengan pokok pinjaman atau si M dikalikan kurung buka karena dia pakai kurung buka 1 dibagi pakai slash kurung buka lagi. Oke, 2 kali ya. Nah, ini 1 ditambah bunganya gitu kan. Kurung tutup dipangkatkan karena dia 12 kali maka yang pertama min 1. Ditambah 1 lagi ditambah bunga dipangkatkan dengan negatif 2 ditambah 1 ditambah bunga dipangkatkan dengan negatif 3. Oke, ini masih agak lama. Kita coba aja. 1 ditambah ini lagi dipangkatkan negatif 4 ya, supaya agak cepat. Saya coba copy aja nih di sini ininya. Oke. Kita copy. Teman-teman nanti kalau ini kan terlalu panjang ke kanan, nanti teman-teman boleh fokusnya di function yang di sini ya. Nah, ini pangkat negatif 4 kita tinggal ganti negatif 5.
supaya lebih cepat lagi. Kemudian saya copy, saya paste, ganti pangkat negatif 6, copy paste lagi 7. Oke, copy paste lagi, ini 8, copy paste lagi, itu 9, copy paste lagi, itu 10 ya. Oke, oke. Bentar. Oke. Ini 11. Kita copy paste lagi 10, 11, 12 ya. Kita cek dulu. Ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, min 11, min 12. Sudah ya? Sudah ya. Kalau sudah, kita pakai kurung tutup. Nah, lihat kurung buka yang di awal itu warna hitam. Berarti kita harus menyelesaikan kurungnya sampai warna hitam. Nah, ini sudah selesai. Kita enter. Oke, supaya lebih ini, jadi ini besarnya angsuran adalah 945.596 gitu ya per bulannya. Kalau dia mengangsur atau mencicil gitu ya uang pinjaman sebesar 10 juta dengan bunga 2% selama 1 tahun per bulan dibayarnya gitu ya. Ini kalau misalnya hanya ditanyakan besarnya anuitas sudah cukup sampai sini ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ternyata ditanyanya itu adalah buatlah tabel angsurannya gitu ya. Mungkin teman-teman pengen tahu sisa utang saya nih berapa nih gitu ya di setiap bulannya. Nah, teman-teman boleh kita akan coba buat tabel anuitasnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Sisa pinjamannya berarti yang awal ini adalah 10 juta. Kemudian setelah tahu sisa pinjaman, yang pertama kita lakukan adalah bunganya ya. Bunganya yang ini dikalikan dengan sisa pinjaman. Enter. Jangan lupa karena barusan B6 atau si bunganya itu adalah akan kita gunakan terus, kita pakai dolar. Kemudian angsurannya itu adalah si anuitas atau besarnya cicilan dikurangi bunga yang dibayarkan. Jadi bunganya yang pertama kita bayarkan itu sebesar 200.000, teman-teman ya. Ini cukup besar juga. Ini juga anuitas ini digunakan gitu ya dalam sistem pembayaran ini teman-teman asuransi gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada penawaran asuransi ini Ibu tinggal bayar 500.000 per bulan, nanti dalam tahun keberapa gitu ya dapat berapa juta. Nah, itu sebetulnya ada sistem anuitas juga. Jadi yang kita tabungkan itu ada besarnya angsurannya atau pokoknya yang sudah kita bayar dan bunganya. Dan bunganya ini yang akan disetorkan ke perusahaan tersebut gitu ya, atau perusahaan apa namanya itu tadi asuransi tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke, nah di sini karena yang akan kita gunakan terus adalah anuitasnya, maka kita gunakan dolar di sini ya. Kita gunakan dolar baru di enter. Sama tadi langkahnya untuk sisa pinjamannya berarti tinggal yang ini dikurangi dengan yang ini gitu ya. Oke, kalau sudah baru kita tarik satu persatu. Nah, ini kemudian kita mohon maaf. Kita tarik yang ini, baru kita tarik yang ini. Ya, saya belum pernah mencoba langsung tarik ke bawah. Coba teman-teman nanti hasilnya sama nggak ya kalau langsung tarik ke bawah gitu kan. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba tarik ke bawah ya. Kalau tarik ke bawah, ini baru keempat, kita coba tarik ke bawah dulu. Oke, seperti itu. Ini. Nah, coba ya kayak gini ya. Coba kita lihat yang ini. Apakah 0? Kalau 0 berarti udah benar jawabannya. Oke, ternyata bisa ya. Langsung ditarik. Nah, teman-teman di sini kita lihat ya. Jadi besarnya bunga asalnya 200.000, bulan berikutnya berkurang 180.000, 160.000, 50.000, 1.000 dan seterusnya sampai di bulan ke-12 itu kita hanya membayarkan bunga sebesar 18.000 gitu ya. Jadi terlihat sekali kalau di anuitas itu semakin lama pembayaran maka bunga yang dibayarkan semakin mengecil. Sementara angsurannya yang kita setorkan atau pokok yang kita lunasi itu semakin besar besarannya gitu ya. Nah, kalau nih misalnya ada pertanyaan dari situ misalnya kita sudah dari 5 tahun ya setelah 5 tahun gitu. Setelah 5 tahun
ini ya, setelah 5 tahun, 5 bulan. Setelah 5 bulan ternyata kita tuh dapat rezeki, ingin melunasi semuanya gitu ya. Maka berapa sisa utang yang harus kita bayarkan? Nah, tinggal teman-teman lihat aja di sini. Nah, ini adalah jawabannya. 6.119.888 yang harus kita bayarkan ke Bank ABC ini gitu ya. Kalau misalnya kita mau melunasi setelah kita membayar 5 bulan. Begitu ya. Ini sama teman-teman ya, semua sistem ini digunakan di badan-badan yang menggunakan sistem anuitas. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau setelah 7 bulan nih kita pengen melunasi, berarti tinggal kita lihat sisa pinjaman di bulan berikutnya berapa dan seterusnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.